Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, saya Siti Hairiah dengan NIM 33124211106. Dalam topik kali ini, saya akan menyampaikan gagasan saya mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap stabilitas ekonomi pasca pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat di berbagai negara. Indonesia juga tak luput dari dampak yang ditimbulkan akibat adanya pandemi COVID-19. Salah satu dampak yang timbul akibat dari COVID-19 ini adalah pada sektor ekonomi, di mana di Indonesia sendiri tampak beberapa dampak yang nyata timbul akibat adanya pandemi COVID-19 di bidang ekonomi, yaitu antara lain adanya pelemahan ekonomi sebagai akibat menurunnya daya beli masyarakat, yang kemudian menyebabkan harga beberapa komoditas serta menurun, serta terhentinya aktivitas ekspor Indonesia ke beberapa negara. Nah, peningkatan jumlah pengangguran juga terjadi sebagai akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja oleh beberapa perusahaan, sebagai akibat dari penurunan kegiatan ekonomi akibat dari adanya pandemi COVID-19. Nah, usaha mikro kecil menengah juga tak luput dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian menyebabkan kebangkrutan serta beberapa pengusaha terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bertahan pada era pandemi kali ini. Adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga menyebabkan investasi juga ikut melemah dan berimplikasi pada hentinya beberapa usaha. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai upaya dalam pelaksanaan pemulihan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia turut berbenah agar kondisi ekonomi di Indonesia kembali stabil seperti sedia kala. Harapannya Indonesia juga akan mengalami beberapa peningkatan yang signifikan ke depannya. Pada tahun 2022 ini, kasus COVID-19 sedikit demi sedikit cenderung untuk menurun. Nah, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemulihan serta stabilitas ekonomi nasional. Nah, hal tersebut dilakukan dengan cara mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Lalu pemerintah Indonesia juga mengalokasikan dana APBN untuk melakukan pemulihan ekonomi, yakni sebesar 695,2 triliun. Angka yang cukup fantastis dikeluarkan guna pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, kebijakan dari pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi di Indonesia ini bertujuan agar ekonomi di Indonesia dapat pulih dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini yaitu mengalokasikan dana APBN agar terjadi pemulihan ekonomi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memajukan perekonomian di Indonesia serta agar masyarakat menjadi lebih sejahtera. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri, di mana peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga kestabilan ekonomi dan ekspansi moneter. Nah, selanjutnya untuk menggerakkan perekonomian nasional, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah yakni meningkatkan konsumsi dalam negeri, di mana apabila konsumsi suatu negeri meningkat, maka perekonomian di negeri tersebut juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Nah, konsumsi ini sangat terkait dengan kemampuan atau daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Nah, pemerintah juga turut menyalurkan dana tersebut pada masyarakat berupa bantuan langsung tunai, kartu prakerja, serta memberikan pembebasan biaya listrik, dan lain sebagainya. Nah, harapannya konsumsi ini dapat diarahkan kepada produk-produk dalam negeri sehingga memberikan efek yang cukup signifikan untuk perekonomian di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk menggenjot dunia usaha dengan menawarkan insentif kepada UMKM dan perusahaan. Nah, untuk UMKM sendiri, pemerintah memberikan cicilan tangguhan dan subsidi bunga pinjaman bank, subsidi kredit komersial rakyat, dan super mikro. Nah, pemerintah juga memberikan jaminan modal kerja hingga 10 miliar. Nah, insentif perpajakan seperti pajak penghasilan atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, bagi para pelaku usaha, pemerintah juga turut memberikan insentif perpajakan, antara lain melakukan pembebasan impor PPh, pengurangan angsuran PPh, dan pengembalian uang muka PPN. Dengan penyetoran dana pemerintah ke bank untuk rekonstruksi debitur. Pemerintah juga turut memberikan jaminan modal kerja untuk usaha strategis atau usaha-usaha prioritas maupun usaha padat karya.
Nah, menurut pendapat saya sendiri, langkah yang diambil oleh pemerintah ini sudah cukup tepat. Di mana di tengah keadaan yang seperti ini, pemerintah mampu memberikan solusi yang cukup baik demi pertumbuhan laju ekonomi, serta mengurangi dampak yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini dalam bidang ekonomi. Namun, hal tersebut perlu adanya sinergi bersama antara masyarakat, instansi terkait, dan juga pemerintah agar kebijakan yang telah dibuat tidak hanya menjadi angin lalu, namun memberikan dampak yang positif berkaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, harapannya melalui kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak hanya menguntungkan beberapa belah pihak saja, namun jauh dari itu kebijakan ini juga harus memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi opini yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika teman-teman ada opini lain mengenai pengaruh dari kebijakan pemerintah terhadap stabilitas ekonomi pasca pandemi COVID-19, nah teman-teman bisa menuliskan opini teman-teman di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.